Selamat datang di Labajo Insight, podcast yang siap mengupas informasi paling update, menggali inspirasi cerdas, dan menyalakan kreativitas untuk generasi muda dari milenial, Gen X sampai Gen Z. Kita bakal ngobrol seru, kupas tuntas isu terkini, dan menghadirkan perspektif segar yang bikin kamu gak cuma update, tapi juga makin kreatif dan visioner. Jadi, siapkah kamu menemukan insight baru hari ini? Let's go! Oke, selamat datang di Bajo Insight Podcast, dan kali ini kita akan masuk dalam program ini untuk edisi pertama untuk Anda yang saat ini menyaksikan ataupun yang akan menyaksikan ulang di channel YouTube kami di Labajo Insight. Dan edisi kali ini yang pertama kami hadirkan program mengenai kisah berarti judulnya. Dan untuk kisah berarti ini kita akan bercerita nih tentang seseorang figur. Nah, figur orang muda dengan perjalanan berbagai ya, banyak nih gelombang ya, banyak gelombang kehidupannya. Dan kita langsung sambut, ada di samping saya ini ada Kakak Ferry. Oke. Iya. Dan Kak Ferry, selamat datang. Selamat sore. Nah, bagaimana nih sebelum kita berbicara mengenai kali ini cerita-cerita, bagaimana nih ini edisi pertama dan menghadirkan Kak Ferry di program Bajo Podcast ini. Silakan. Agak kaget. Aku kaget ya. Ya, tapi bahwa program ini merupakan sebetulnya ini juga saya punya cita-cita yang sama dulu, cuma tidak terwujud. Iya ya. Dan sepertinya acara ini merupakan acara yang juga saya cita-citakan sebelumnya, dan saya menyambut itu dengan sangat baik. Iya. Dan siap mendukung. Berarti ada dukungan penuh nih. Oke. Dan ini Kak Ferry, ini sengaja nih di edisi yang pertama ini undang Kak Ferry ini. Jadi kita mau bercerita-cerita nih Kak Ferry. Dan untuk semua yang saat ini menyaksikan, kalau mau bertanya boleh ya, langsung di kolom komentar ya mengenai pertanyaan untuk Kak Ferry ya. Dan di awal ini Kak Ferry, ini dalam perjalanan ya, untuk masyarakat ataupun dunia musik, dunia hiburan di Labuan Bajo, Manggarai Barat ini kan, sosok Kak Ferry ini kan sudah tidak asing lagi. Mungkin yang saat ini menyaksikan yang berada di luar dari daerah Manggarai Barat ataupun di Labuan Bajo di kabupaten lain ya, mau mengenal nih Kak Ferry. Ini perjalanan hidup Kak Ferry dari awal ini, apakah sudah mulai di dunia musik atau mungkin ada dunia swasta, lalu sampai sekarang ini bagaimana nih Kak Ferry? Silakan. Ini ceritanya kalau semuanya, jadi awal dulu nih. Awal dulu. Awalnya saya dari kampung. Oh iya. Iya, gitu. Terus sempat merantau ke sana ke sini, sempat kerja ke sana sini juga, terus sekolah juga. Iya. Setelah itu tahun 2000 berapa ya? 2005, 2006 begitu. Saya lupa sudah. Jadi balik ke Labuan Bajo, balik ke kampung dan coba kerja di sini. Dan saya kerja di pariwisata di bidang diving. Oh, bidang diving. Iya, bidang diving dari tahun 2006 sampai sekarang. Ya. Oke, Kak Ferry, ini Kak Ferry sebelum Kak Ferry lanjut nih, ini kan 2006 ya? 2006 ya. Nah, bisa gambarkan dulu nih 2006 nih bagaimana wajah Labuan Bajo nih Kak Ferry? Tidak ada internet. Masih belum ya? Belum. HP juga masih hanya 1-2 orang yang punya. Oh iya, awal ya. Terus apalagi? Jalan Soekarno-Hatta masih 2 arah. Oh, jalan Soekarno. Belum 1 arah seperti sekarang. Belum aspal juga, masih jalan tanah. Belum. Terus tidak ada kafe, tidak ada bar, tidak ada. Iya. Apa lagi? Aduh, banyak. Masih hutan sepi, juga masih ya banyak ya. Masih belum ada hotel besar juga. gitu. Pesawat juga juga sedikit. Dulu ada Merpati. Ya. Terus kalau siang hari runway-nya dipakai untuk pesawat. Iya. Karena pesawatnya satu saja. Iya. Terus sore harinya dipakai untuk jogging. Oh gitu. Lari-lari. Oh, lari-lari di situ Berarti di bandara itu ya, di landasan itu ya? Iya, di landasan itu. Oh iya. Berarti terus, dulu masih belum ya. Terus kalau sore sampai malam sapi yang pakai.
Menarik cerita tentang sapi ya. Jadi kira-kira begitulah Labuan Iya. Bajo zaman dulu. Jangan dulu. Lalu Kak Ferry saat ini nih mulai masuk tadi sudah sempat bilang di dunia diving. Nah, salah satu bagian dari sisi hidup nih di Kak Ferry kan di diving ini kan juga di dunia musik ya. Betul. Nah, dunia musik ini nih awal-awal nih Kak Ferry ini bagaimana nih bergaul kan banyak tamu kan? Nah, silakan. Dunia musik zaman dulu. Iya, iya. Kebetulan saya juga waktu sekolah Iya. ada band lah begitu ceritanya. Iya. Jadi terus pulang kampung Iya. karena masih ingin bermusik terus tidak ada teman untuk bermusik ya. Kebetulan ada satu kafe dulu, restoran lah tepatnya. Iya. Ada beberapa teman di situ main-main gitar sore-sore, terus saya bergabung. Iya. Ya ngejam. Ngejam, Terus ya. habis itu timbul ide untuk bikin band seperti itu. Iya. Jadi singkat cerita kamilah band pertama di Paradise. Iya, jadi memang live kalian- musik dengan format band. Iya kan, artinya jejak digital kan tidak bisa berbohong ya. Iya. Memang yang pertama nih menghadirkan dunia musik di Labuan Bajo ya Kak Ferry ya. Nah, Kak Ferry di awal ini kan artinya dengan kekurangan ya, pasti Ya, banyak juga betul. kekurangan ini. Berusaha menghibur tamu. Lalu bagaimana nih? Maunya tanggapan respon dari tamu-tamu yang datang ini. Silakan. Sepertinya memang waktu itu semua orang sadar bahwa kehidupan pariwisata itu harus ada hiburannya. Harus ada hiburan, Salah betul. satunya ya musik itu. Musik. Terus kebetulan ada bar Ya. namanya Paradise dan mereka mengundang tamu untuk datang ke situ. Iya. Kebetulan bandnya akhirnya alatannya dibeli dan segala macam, terus kami Iya. bermain dan setiap malam minggu kami main di situ dan ya cukup seru. Jadi kita Seru, bisa dengan tamu. Ada sebagian teman-teman yang berpacaran dengan tamu. Oh iya ya. Itu bagian dari dunia. Iya berpacaran Iya. dengan tamu dan ada yang menikah juga dengan Ada yang menikah, Iya. menikah ya. Jadi kehidupan waktu itu musik, bar, tamu sangat akrab. Iya. Jadi seorang bule misalnya Iya. datang hari pertama itu langsung akrab. Iya, Iya. Siangnya akrab, malamnya juga. akrab. Malah juga sangat sangat Kira-kira akrab. begitu. Iya. Nah, Kak Ferry ini yang menarik juga ini kan di dunia musik ya. Untuk kita kan artinya ini kan minta tanggapan Kak Ferry nih. Kan kita kan dari dulu ya sebagai mungkin ya ini tidak bisa salahkan orang tua ya. Artinya orang tua kan juga pingin masa depan anak baik gitu kan. Nah, Kak Ferry itu kan sempat pulang lalu ada beberapa teman yang mungkin punya kehidupan dari situ ya dunia musik ya. Nah, bagaimana nih Kak Ferry melihat dunia musik itu sendiri bahwa bisa nih mendukung kehidupan nih dari seseorang nih. Silakan. Apalagi pemusik ya, silakan Kak Ferry. Kalau konteksnya saya pribadi, Iya. musik adalah hobi. Iya ya. Terus kebetulan karena ada tamu di bar tadi itu, Iya. terus tamunya mengeluarkan uang, terus beli minuman. Setelah itu kami dibayar. Iya. Meskipun tidak seberapa lah, cukup lah untuk ya. ya senang-senang sendiri atau dengan keluarga dan teman-teman. Iya. Untuk hidup, ya kalau konteksnya saya cukup saja. Waktu Iya. itu sebetulnya cukup dan tidak itu kan relatif. Relatif, ya. Relatif. Dan buat saya karena saya juga kerja di kantor lain Iya. juga, jadi itu tercukupi semua. Tercukup jadi. Ya, intinya pasangan kita kalau pulang tanya mana uang nyanyi tadi itu, Iya. ada uangnya. harus ada itu. ya? Ada. Harus ada. Nah, Kak Ferry, dalam perjalanan ini kan ada bentuk grup band ya dan juga berbagai dunia musik yang Kak Ferry lalui juga dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, Kak Ferry, untuk mengenai kehidupan dari Kak Ferry sendiri ya, ini kita berbagi inspiratif juga untuk teman-teman pemusik lain kan. Ada juga teman-teman yang saat ini ya, ada yang sambil bermusik juga bekerja seperti Kak Ferry kan. Ya. Ada juga yang memang fokusnya Hidupnya di di musik. dunia musik memang seperti itu. Nah, pesan yang mau disampaikan nih ke teman-teman kita mungkin yang memang fokus di dunia musik nih. Apa ini yang mau Kak Ferry sampaikan sebagai jangan yang tertua ya, senior atau Senior ya, senior silakan. Boleh. Ya. Musik memang apa ya? Bagi banyak orang atau bagi banyak
calon mertua. Iya, iya. Ya, musisi itu adalah madsu, masa depan suram. Iya, masa depan suram itu juga. Iya, betul. Cuma bagi orang lain juga, jadi itu masa depannya cukup cerah. Iya. Mungkin kerjanya sebagai pemain reguler di sebuah kafe dan segala macam. Ya mungkin bayarannya sedikit, tidak sesuai dengan keinginan. Iya, ada pengeluarannya hidup di Labuan Bajo, tuntutan hidup sangat begitu, tinggi ya. sangat tinggi. Jadi harus bergeser dengan cara lain. Contohnya bikin musik sendiri. Iya. Bikin musik sendiri, bikin lagu sendiri, masuk di konten-konten YouTube, ya agregator istilahnya. Iya, Jadi platform gitu ya. ada platformnya. Iya, iya. Jadi pakai cara itu untuk dapat sesuatu yang lain selain yang reguler tadi itu. Iya. Iya. Terus ya berlatih dengan baik, bermusik dengan paling baik. Iya. Ya. Jadi ukurannya tetap jangan puas. Iya. Ya. Jadi kalau sekarang bandnya banyak, persaingan juga ketat. Iya. Ya, cara untuk bisa bertahan adalah menjadi yang terbaik dari semuanya, begitu. Iya. Itu terus ya tidak usah khawatir dengan mertua-mertua yang bilang bahwa musisi itu adalah madesu. Tantangan terbesar para musik. Iya. 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 Dan tahan-tahan saja kalau misalnya istri atau pacar yang suka ngomel-ngomel, kau ini pulang malam terus hasilnya mana? Tahan saja. Betul. Sambil berpikir untuk bikin musik sendiri dan masuk di platform tadi itu. Iya. Saya kira itu bagus. Ini Om V, tadi kan kehidupan yang pemusik yang ya fokus itu ya, artinya masih bujang lah. Nah sekarang tips nih Om Ferry untuk pemusik yang saat ini sudah berkeluarga nih kan, orang kan seperti Kak Ferry cerita nih kan, kan dunia malam kan banyak nih, banyak cobaan. Nah tips bagaimana nih untuk para pemusik? Kita bermusik nih pasti orang anggap kan negatif atau remeh lah gitu ya. Iya, betul. Bagaimana menghadapi atau menjaga kehidupan keluarga tetap harmonis? Harmonis. Iya. Buat perempuan kuncinya cuma gampang saja. Iya. Jadi kalau perginya untuk cari uang, ya pulangnya ada hasilnya uang itu. Harus ada uang. Karena itu saja yang ditanya pertama. Iya, betul. Mana uang? Harus kasih itu uang. Harus ada amplop itu. Terus untuk kehidupan harmonis, harmonis dalam keluarga, jaga kepercayaan saja. Jadi kalau pergi di tempat A, ya memang pergi di tempat A betul. Jadi bagaimana caranya kasih bukti gitu. Ya. Minimal untuk kasih kepercayaan bahwa kita pergi keluar malam memang betul cari uang. Jadi bukan cari yang lain. Iya betul. Jadi pahamlah maksud saya. Iya, jaga kepercayaan. Itu intinya ya. Terus kalau misalnya tidak dipercaya tuh, ya pasangan kita tidak percaya, ya sekali-sekali bawalah pasangan di tempat kita, ya, supaya dia tahu. Ya. Betul. Misalnya seperti Om Eno tuh pergi di itu terus, ya sekali-sekali bawalah biar tahu. Kayaknya saya jarang bawa. Iya, sederhana saja tipsnya. Betul ya, harus jaga kepercayaan gitu Kafe. Iya. Terus kalau jamnya pulang, ya pulang, harus pulang. Dan sampai ditelepon 10 kali tidak jawab, langsung datang memang itu. Waduh, kayaknya mulai buka-buka KTP. Oke. Dan pada yang saat ini menyaksikan ya, tidak sadar kita sudah berada di penghujung ya pertemuan kita di sore ini dalam program Kisah Berarti. Nah, Om Ferry dan juga Kak Ferry ini di akhir ini pesan yang mau disampaikan ya dari segala yang Kak Ferry alami ya. Untuk semua nih, terkhusus untuk para adik-adik kita junior yang saat ini ya sedang menekuni dunia musik nih. Oke. Silakan. Banyak sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tentang hidup, saya punya cara berpikir yang paling sederhana. Terus saya pikir banyak-banyak. Jadi bahagia itu startnya dari diri sendiri. Apapun caranya, jadi kita harus startnya diri. Jadi kalau kita sendiri bahagia, tentu kita bisa menularkan kebahagiaan itu ke keluarga, ke teman-teman yang lain, begitu. Jangan sampai kebahagiaan atau ukuran kita bahagia itu dari orang lain, tapi ukurannya diri sendiri. Terus peduli dengan apa orang ngomong. Itu tentang hidup ya, tentang apa lagi? Tentang uang. Tentang uang juga penting. Uang. Tentang uang, ya memang
hidup ini kan tuntutannya banyak, gaya hidup juga tinggi dan segala macam. Apa ya? Kalau mencari uang banyak, mungkin ukurannya tidak ada. Jadi tetap kita merasa selalu sedikit. Jadi memang agak klasik kalau orang bilang bahwa berapapun hasilnya yang penting halal. Betul, itu betul. Berapapun hasilnya yang penting kita nikmat dengan cara yang baik gitu. Terus pesan saya jangan main slot. Iya, itu juga tuh penting tuh, jangan main slot. Itu yang kadang menjadi penyakit sekarang ya. Itu tentang uang tuh, tentang apa lagi? Tentang hidup berkeluarganya seperti tadi itu. Kayaknya saya juga harus dengar nih. Iya. Silakan. Memang semua perselisihan dalam hidup bersama itu biasanya selalu uang ya. Orang bilang uang itu bukan apa-apa, tapi dengan uang juga bisa menjadi apapun. Ya, begitu. Terus bagaimana caranya kalau misalnya dalam keadaan tidak punya uang begitu? Betul. Ya balik lagi yang tadi itu cari dengan cara yang baik gitu. Dan saya yakin Tuhan juga akan membantu kita. Tuhan mungkin tidak menjawab semua doa yang kita panjatkan. Tapi Tuhan punya cara sendiri untuk bantu kita ketika kita lagi susah atau tidak bisa kemana-kemana lagi. Begitu. Terus apalagi hidup dalam keluarga, komunikasi jadi apapun itu harus tetap diomongkan. Gitu. Ketika komunikasi tidak berjalan, jadi semuanya stuck, jadi otak kita curiga dan segala macam. Jadi tetap omong-omong, harus omong-omong antara pasangan. Terus apalagi yang lain? Hal lain banyak lah. Kita ketemu minum apa itu, terus kita cerita banyak tentang hidup. Oke. Dan untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami di kali ini di edisi ini tentang kisah berarti ini bersama dengan KPRI ya. Tadi berbagai cerita sudah dihadirkan dan juga pesan-pesan nih sudah dihadirkan juga untuk Anda semua. Jadi Anda yang mau bergabung silakan bersama di channel YouTube kami di Labajo Insight, di mana kita akan berbagi informasi dan juga akan menggali inspirasi juga. Dan perlu Anda juga ketahui bahwa hadirnya program ini juga didukung oleh Enlaka Entertainment, di mana Anda bisa kalau mau sewa mengenai sound system dan juga untuk acara apapun, event apapun, silakan langsung hubungi Enlaka Entertainment. Dan juga hadir pula figur Romo Erik yang juga menghadirkan peralatan ini ya untuk kita semua bertemu di edisi ini. Terima kasih untuk Om Ferry ya. Terima kasih. Sama-sama. Salam sehat juga selalu. Jadi pesan juga nih. Apalagi nih ada pesan lagi. Pesan saling mendukung. Saling mendukung. Dukung Om Eno, dukung saya, dukung ada Juman di sebelah sana. Ada Kamodes. Jadi minimal kalau misalnya ada pesta, kalau butuh sound, ada Om Modes. Terus minimal kalau misalnya butuh podcast yang tukang omong banyak, ada Om Eno. Minimal kalau misalnya butuh nyanyi, ada saya juga. Ada Om Ferry juga. Dan semua kita saling mendukung satu sama lain. Podcast ini masih baru, jadi caranya kita harus dukung juga. Tidak ada salahnya, tidak dosa, malah tambah amal namanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ferry, sehat dan sukses selalu ya. Amin. Dan untuk Anda semua yang sudah menyaksikan atau menyaksikan, langsung kunjungi channel YouTube kami di Labajo Insight, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih Anda telah menyaksikan Labajo Insight Podcast. Jangan lupa untuk kirim like-nya, lalu subscribe dan share dong ke semua orang. Dijamin semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Dadah, bye-bye.